Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alif Putra Dewi Yuksono dengan NIM 0724114. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang peran geomatika dalam pekerjaan bidang teknik sipil. Oke, sebelum masuk geomatika, apa sih itu geomatika? Jadi geomatika itu adalah istilah ilmiah modern yang berarti pendekatan yang terpadu dalam mengukur, menganalisis, dan lain-lain yang sering disebut sebagai data spasial. Lalu saya akan menjelaskan peran geomatika bidang pekerjaan teknik sipil ini ada berapa aja sih. Jadi di peran geomatika bidang teknik sipil ini ada 4 bidang. Yang pertama pekerjaan bidang struktur, pekerjaan transportasi, yang ketiga pekerjaan bidang geoteknik, yang keempat pekerjaan bidang hidroteknik. Oke, kita masuk yang pertama yaitu bidang pekerjaan geoteknik. Jadi yang pertama itu dari geoteknik ini pertama bisa berperan dalam pemetaan dan karakterisasi tanah. Geomatika membantu dalam pemetaan topografi dan geologi menggunakan teknologi seperti GPS, LiDAR, dan fotogrametri. Dengan data yang spesial, insinyur geoteknik dapat memahami kondisi permukaan dan bawah tanah sebelum pembangunan. Lalu yang kedua, dapat melakukan monitoring pergerakan tanah dan struktur, teknologi GPS, geodetik, INSAR, dan LiDAR memungkinkan pemantauan pergeseran tanah atau bangunan secara akurat, karena data ini sangat berguna dalam proyek seperti pembangunan bendungan, terowongan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada perencanaan dan desain infrastruktur. Jadi data geometrik digunakan dalam perencanaan jalan, jembatan, bangunan untuk memastikan dengan kondisi geoteknik lokasi. Dengan pemodelan 3D NGS, perencana dapat mengidentifikasi tantangan geoteknik lebih dini dan mengembangkan solusi yang lebih baik. Dengan integrasi antara geomatika dan geoteknik, proyek konstruksi dan eksplorasi dapat dilakukan dengan lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Lalu yang keempat, ada pengukuran dan kontrol deformasi struktur. Dalam konstruksi bangunan tinggi, jembatan, dan terowongan, geomatika digunakan untuk mengukur deformasi struktur akibat beban atau perubahan geologi. Alatnya seperti total station, MGNSS, digunakan untuk mengukur pergerakan atau perubahan dimensi struktur secara berkala. Lalu ada bidang pekerjaan rekayasa struktur. Di rekayasa struktur ini berguna dalam pemetaan dan survei lokasi konstruksi. Jadi sebelum konstruksi dimulai, geomatika digunakan untuk pemetaan topografi guna memahami kondisi permukaan tanah dan menentukan lokasi terbaik untuk strukturnya. Teknologi seperti LiDAR, GPS, geodetik, dan fotogrametri drone membantu menghasilkan data akurat untuk perencanaan desain struktur. Yang kedua, analisis kestabilan dan kendala struktur. Jadi data geomatika ini dikombinasikan dengan model struktural agar bisa mengevaluasi kekuatan dan ketahanan suatu bangunan terhadap beban dinamis seperti gempa, angin, dan lain-lain. Kemudian pengguna BIM, GS juga memungkinkan visualisasi desain dan analisis keandalan struktur dalam berbagai skenario. Lalu yang ketiga, ada penentuan elevasi dan posisi struktur. Jadi geometria digunakan dalam penentuan titik referensi untuk memastikan bangunan didirikan sesuai dengan rencana desanya. Kemudian ada total gauge station dan GNSS sebagai alat yang digunakan dalam proses pengukuran koordinat yang sangat presisi. Lalu yang keempat bisa juga digunakan sebagai survei dan pemeliharaan infrastruktur. Jadi setelah pembangunan selesai, geomatika digunakan untuk pemantauan dan pemeliharaan struktur seperti jalan raya, jembatan, dan gedung pencakar langit. Teknologi drone dan pemadam laser sangat membantu dalam inspeksi visual dan pengukuran perubahan struktural tanpa harus menghentikan operasional bangunan atau jembatan. Lalu kita masuk ke bidang pekerjaan yang kedua, yaitu bidang pekerjaan rekayasa transportasi. Yang pertama yaitu pemeliharaan dan manajemen infrastruktur transportasi, yaitu memanfaatkan teknologi pemetaan
untuk memantau kondisi jalan, jembatan, dan rel kereta api secara berkala. Alat yang kita pakai itu kita bisa menggunakan citra satelit dan drone untuk mendeteksi kerusakan atau perubahan yang memerlukan perbaikan. Lalu kita masuk kedua, itu desain dan konstruksi infrastruktur, membantu dalam desain geometrik jalan rel kereta api dan jalur transportasi lainnya dengan data spasial yang akurat. Jadi kita harus memastikan proyek infrastruktur agar selaras dengan kondisi geologis dan lingkungan sekitarnya. Lalu kita masuk ke yang ketiga, yaitu SIG atau Sistem Informasi Geografis untuk Analisis Transportasi. Jadi menganalisis lokasi strategis untuk pembangunan infrastruktur baru, mengoptimalkan jalur transportasi untuk efisiensi dan keamanan. Dan kita juga bisa menyediakan data real time untuk sistem manajemen lalu lintasnya. Yang keempat, pemodelan dan perencanaan transportasi. Pemodelan dan perencanaan transportasi bisa menggunakan data geospasial untuk analisis jaringan transportasi, termasuk jalan rel, bandara, dan pelabuhan. Dan kita bisa membantu dalam pemodelan lalu lintas untuk mengidentifikasi pola pergerakan kendaraan dan penumpang. Lalu kita bisa masuk ke bidang pekerjaan yang ketiga, yaitu bidang pekerjaan hidroteknik. Di bidang pekerjaan hidroteknik ini ada 4 peran, yaitu pertama, desain dan konstruksi infrastruktur air, yaitu kita bisa menyediakan data geospasial untuk desain bangunan, waduk, kanal, dan sistem drainasi serta bangunan irigasi lainnya, memastikan infrastruktur air sesuai dengan kondisi topografi dan geologi wilayahnya. Yang kedua, pemantauan dan pemeliharaan infrastruktur air, bisa menggunakan drone dan satelit untuk memantau kondisi bendungan, tanggul, dan saluran airnya. Jadi kita bisa membantu dalam deteksi dini terhadap kerusakan atau potensi kegagalan infrastruktur airnya. Lalu kita masuk yang ketiga, yaitu sistem informasi geografis untuk manajemen sumber daya air. Jadi kita bisa mengintegrasikan data hidrologi dalam klimatologi untuk analisis dalam dan perencanaan pengolahan air. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi wilayah rawan bencana air seperti banjir dan longsor. Lalu yang keempat, pemodelan hidrologi dan hidraulika. Kita bisa menggunakan data geospasial untuk memprediksi pola aliran air, banjir, dan sedimentasi. Dan kita harus membantu dalam desain sistem pengolahan air untuk mitigasi banjir dan kekeringan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di presentasi saya. Wabarakatuh. Selamat malam.